Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para asatidz, wabil khusus ketua DKM Musola Nurul Huda, namanya hampir rata-rata Nurul Huda. Kemarin malam saya di Cisauk Nurul Huda juga. Bapak dan Ibu jamaah sholat Isya, dan insya Allah nanti sesudah ini akan melaksanakan sholat tarawih. Perjalanan Ramadan sudah memasuki hari yang ke-6. Benar, ke-6. Pak ke-5. 6. Kalau mengikuti yang hari Sabtu berarti di malam ke-8. Apapun perbedaannya, kapan kita mulai puasa itu tidak usah kita ributkan atau permasalahkan. Kemarin ada yang tanya kepada saya, mana yang benar Pak Ustadz, yang Sabtu atau yang Minggu? Yang ikut hari Sabtu benar, yang ikut hari Minggu juga benar. Yang salah itu yang tidak puasa. Kadang orang udah puasa, udah tarawih masih dipersoalkan, lupa kepada orang yang nggak tarawih, nggak puasa. Nah ini yang harus kita sikapi secara luas, bahwa dalam soal fikih itu bisa terjadi khilafiyah. Kita nggak usah mempersoalkan. Semakin maju ilmu pengetahuan, maka semakin banyak pula perbedaan dalam pelaksanaan ibadah. Dan itu antara hisabiyah dan ru'yatul hilal, dua-duanya benar. Tentu semua kita berharap moga-moga seluruh rangkaian ibadah sepanjang Ramadan, ya tarawihnya, ya puasanya, ya tilawatul Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab harus kita percaya, meskipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu tergantung rahmat Allah. Ini kalau menurut hadis, entah itu hadis matruk atau hadis dhaif, itu Allah 10 hari yang pertama adalah rahmah, yang 10 hari kedua adalah maghfirah, dan yang 10 hari terakhir adalah itqum minan nar. Maka kita masih berada di 10 hari yang pertama, itu adalah malam meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita meyakini segala sesuatu tergantung kasih dan sayang Allah. Kita beramal, puasa, tarawih, belum tentu juga kita mengantarkan ke surga. Apa bisa begitu? Memang itu semua tergantung kasih dan cinta Allah kepada kita. Makanya jangan pernah kita bersandar kepada amal kita. Apa sebab? Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan al-i'timadu 'alal amal nuqsan roja. Bahwa ketika kita bersandar kepada amal kita ini,
akan mengurangi rasa harap kita kepada Allah. Ar-raja, boleh jadi amal kita ini ala kadarnya, tapi yang ala kadarnya itu justru mengantarkan kita ke surga. Gampangnya kalau kita bahasakan kita ini, jangan berpedoman kepada hasil ikhtiar kita. Satu contoh nih yang mudah, kalau itu kan bahasa keren kita. Ada seorang bajingan tengik, tahu ya bajingan tengik? Kerjanya itu siang hari malam itu nyekek botol. Selalu dekat dengan perbuatan maksiat, zina iya, mabuk iya, ngerampok iya. Tiba-tiba di akhir kehidupannya dia masuk surga. Ada seorang pelacur masuk surga. Pelacur. Kenapa dia bisa masuk surga? Cuman gara-gara memberikan minum kepada anjing. Ada anjing kehausan mendekati sumur, lalu lewat sang pelacur, kemudian dengan sigap dia mengambilkan air untuk diminumkan kepada anjing. Allah catat sebagai amalnya. Gara-gara dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan, dia bisa masuk surga. Artinya apa? Kalau dilihat amalnya itu tukang zina, namanya pelacur, jualan kue baskom. Kalau secara rasio dia akan masuk neraka, tapi ujung-ujungnya tidak. Ini dalam soal fikih. Dalam soal kehidupan ekonomi, tahu namanya Mbak Surip ya? Tahu? Yang nyanyi Kak Gendong kemana-mana tuh. Dari mulai muda dia ngelesor di pinggiran toko-toko di bawah jembatan, mengamen dari satu bis ke bis, nggak pernah dikenal orang. Sampai di ujungnya akhir kehidupannya dia tiba-tiba melambung tinggi, namanya sangat populer. Baru 2 bulan dia meninggal dunia karena digendong tadi. Makanya jangan pernah percaya kepada teori yang dibuat oleh manusia bahwa kehidupan itu dimulai dari umur 40 tahun. Kan biasa kita dengar ya, orang sukses dan tidaknya itu saat umur 40 tahun. Kalau 40 tahun masih nganggur juga, masuk 5 tahun itu pasti gangsat. Teori akal manusia. Kalau kita berpikiran yang semacam itu sudah memutus rahmat Allah. Masih banyak contoh-contoh. Orang dalam kehidupannya kadang-kadang dia itu biasa-biasa saja, tapi Allah punya cinta dan sayang. Kalau Allah mau, dia angkat derajatnya. Maka kita teori agama itu tidak pernah mengenal yang namanya putus asa. Gak boleh kemudian kita berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini boleh jadi kita hidup miskin, hari ini boleh naik pangkatnya nggak naik-naik, tapi kalau kita mendapatkan rahmat Allah dengan apa sekejap akan berubah kehidupannya. Ini dalam teori agama ini yang kadang-kadang bisa memutus apa harapan kita karena kita bersandar kepada amal. Contoh kita nih pegawai negeri, gajinya udah sekian tiap bulan. Kalau diukur dari jumlah anak, barangkali nggak ketemu. Ya belum potongan di koperasi, belum potongan utang-utang kredit lainnya. Nggak masuk akal punya anak 5 bisa sarjana. Itu mending pegawai negeri ada standar gaji. Ada seorang ustaz kampung, anaknya 11, punya tanah cuma sepetak. Anak 11 itu bisa jadi sarjana semua. Secara rasio nggak mungkin. Kalau
Kalau orang petani kan pakai musim Pak, nanam padi hari ini nggak langsung panen, nunggu 3 bulan kemudian baru panen. Mau makan nunggu 3 bulan. Secara rasio tidak mungkin dengan anak 11 bisa menyekolahkan sampai sarjana. Untuk lepas makan saja itu barangkali sudah untung. Itulah dalam soal ibadah. Jangan pernah kita merasa pede dengan amal yang kita lakukan. Sholat iya 5 waktu, alhamdulillah. Puasanya selama Ramadan tuntas, alhamdulillah. Tarawih iya. Belum lagi amal-amal yang lain. Sudah dijamin masuk surga? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan tidak seimbang. 5 waktu mau melawan nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitung. Walaupun seluruh pohon yang tumbuh di atas muka bumi ini dijadikan pena dan air lautan itu dijadikan tintanya, tidak akan pernah bisa untuk mencatat jumlah nikmat Allah yang telah kita terima. Jadi jangan kita pernah sahabat itu mendengar kalimat ini lalu tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Sebab kata Rasulullah, "La yanju ahadun minkum bi amalih." Seorang tidak akan selamat dengan amal yang telah dilakukan. "Wala anta ya Rasulullah." Termasuk itu ya Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah dijamin surganya, maksum. Maksudnya apa Rasulullah ngomong begini? Maksudnya jangankan kalian, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surganya, Rasulullah ngomong nggak menjamin amalnya. Maka Rasulullah itu sholat tahajud sampai kakinya bengkak dilakukan, sampai Siti Aisyah bertanya, "Apakah engkau tidak merasa capek ya Rasulullah, sedang engkau itu sudah dijamin surganya?" Apa jawab Rasulullah? Ini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Maka meskipun surga sudah di tangan, tapi dia masih mau sujud kepada Allah. Sedangkan kita belum dijamin. Puasa kadang-kadang udah-udahan, betul. Jangankan sholat sholatul lail, tarawih yang jumlahnya cuma 11 aja kadang-kadang kita udah-udahan. Alhamdulillah, selama 7 malam ini saya keliling masjid penuh. Alhamdulillah, termasuk musola di sini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan minimal jumlahnya masih ajab begini, jangan sampai mengalami kemajuan. Inilah sekali lagi Ramadan waktunya untuk meraih rahmat Allah. Dengan cara apa? Kita memperbanyak amaliyah kita. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik kepada Allah, ahlul amal, ahlul khair, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam puasa. Jadikan puasa sekarang ini seolah-olah puasa untuk yang terakhir kalinya. Kita tidak tahu apakah masih jumpa dengan bulan Ramadan di tahun akan datang. Kita belum ada kepastian. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan untuk yang terakhir kalinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La